Maka untuk misal kita kembali kepada Imam Syu'bah. Maka Syu'bah yang mengatakan bahwa dirinya tidak meriwayatkan kecuali dari yang sikoh itu aglabiyah. Kita katakan itu kebanyakannya memang dia adalah orang yang disebutkan oleh para ulama awal man fattasha fi Iraq. Orang yang pertama kali memeriksa sanad di Irak. Maka dia masyhur dengan ucapannya setelah memeriksa sanad, jangan duduk dengan si fulan. Ambil ilmu dari si fulan. Jangan mengambil hadis dari fulan. Fulan kadzab, fulan mudallis, fulan dhaif. Dan masyhur dari ucapannya karena melaksanakan pemeriksaan sanad ini dengan sebutan ta'alau naktab sa'atan fillah. Maka wahai sini para muridku, kita bergibah 1 jam untuk Allah. Kok ada gibah untuk Allah? Naam. Membeberkan keburukan dari para rawi, gibah fillah. Fahada dalil bahwa Imam Syu'bah sangat keras, terutama kepada rawi-rawi mudallis. Jika datang Syu'bah ke majelisnya Sulaiman ibnu Mihran al-A'mash, maka mereka ketakutan. Karena Syu'bah akan membeberkan perkara ini. Dan dia tidak akan menulis hadis-hadis kecuali haddatsana, akhbarona. Adapun Qatadah jika berkata qala, aku tidak menulis. Maka disebutkan di majelis, karena Syu'bah idza jalasa inda Qatadah, jika duduk di Qatadah, mudallis, dia melihat mulut Qatadah. Jika Qatadah berkata hadatsana fulan, dia tulis. Ini dia ilmu. Namun jika Qatadah mengatakan qala fulan an fulan, dia tidak menulis. Maka Syu'bah jika duduk di antara guru-gurunya para mudallisin, maka mereka ketar-ketir. Bagaikan kelompok KPK yang mendatangi para mudir, para pemimpin, maka akan diperiksa keuangannya. Apakah korupsi atau tidak? Namun manusia tidak sempurna. Maka dari guru-gurunya Imam Syu'bah jika diperiksa ratusan. Maka apakah semuanya harus sikoh? Sehingga dijadikan kaidah jika meriwayatkan Syu'bah, gurunya itu harus sikoh. Tidak usah kita periksa lagi. Sikoh sudah. Tidak. Maka ini yang jadi pembahasan kita. Diberikan contoh di sini. Contohnya Jabir ibnu Yazid al-Ju'fi. Dari masyhur gurunya Imam Syu'bah ibn al-Hajjaj. Famahaluh. Bagaimana kedudukan dia? Maka Jabir ibn Yazid al-Ju'fi, di mana dia banyak dijarah oleh para ulama dengan jarah yang keras. Seperti berkata Abu Ahmad al-Hakim Dhahibul Hadis, bahwa dia itu hadisnya ditinggalkan. Utuhima bil kadhib. Dia disangka sebagai pemalsu hadis. Dan berkata Imam Ahmad yakdzib, bahwa dia berdusta. Berkata An-Nasa'i matrukul hadis, dibuang hadisnya. Laisa bithiqah, la yuktabu hadithuhu, tidak boleh diambil hadisnya. Maka ini jarah-jarah yang keras. Dan sebagian dari para ulama menjarah dia tidak sampai kepada dusta. Seperti ucapan Ibnu Adi yang mu'tadil, di mana Ibnu Adi seperti biasa dia memeriksa periwayatan-periwayatan, maka dia katakan lahu haditsun shalih, dia mempunyai hadis yang baik. Wa amatu maqaddafuhu bihi annahu kana yu'min biraj'ah, maka kebanyakan orang membuang hadis-hadisnya karena dia
manhajnya adalah murji'ah. Ini yang menyebabkan dilempar hadisnya. Adapun dari segi periwayatan, kata Ibnu Adi, aqrabu ila dha'af minhu ila sidq, bahwa hadis-hadisnya lebih mendekati kepada dhaif, tidak sampai kadzab seperti ucapan para ulama yang lain. Ini ucapan Imam Ibnu Adi. Dan berkata Abu Hatim, yuktabu hadithuhu alal i'tibar wala yuhtaju bih, maka dia bisa ditulis hadisnya untuk menjadi ibrah saja, tetapi tidak dibutuhkan. Dan berkata Abu Zur'ah Ar-Razi, layyinul hadis, kesimpulannya rawi ini adalah rawi yang dhaif, meskipun telah didustakan oleh para ulama, dan ada yang mengatakan tidak sampai dusta, yang jelas dia hadisnya dhaif. Nah, yang jadi contoh di sini bagaimana Syu'bah Ibnul Hajjaj meriwayatkan dari rawi yang dhaif ini, dari Al-Ju'fi yang sebagian ulama mengatakan kadzab dan matruk, Jabir Ibnu Yazid Al-Ju'fi, dan Imam Syu'bah meriwayatkan darinya. Dan contoh yang kedua misalnya Ibrahim Al-Hajri, yang diinginkan adalah Ibrahim Ibnu Muslim Al-Hajri, maka dia telah didhaifkan oleh para ulama. Maka disebutkan oleh Abu Hatim Ar-Razi, dhaiful hadis jiddan, dia sangat dhaif jiddan. Dan berkata Imam Ahmad, tarakan nas hadithahu, hadisnya ditinggal, dibuang. Dan berkata An-Nasa'i, laisa bithiqah matrukul hadis, dia dibuang hadisnya. Dan berkata Abdurrahman Ibnu Mahdi, tarakahu, bahwa Imam Abdurrahman Ibnu Mahdi telah membuangnya. Dan Amr Ibnu Ali Al-Falas juga mengatakan matrukul hadis, dia orang yang hadisnya dibuang oleh para ulama. Dan berkata Yahya Ibnu Ma'in, laisa bisyai' la yuktabu hadithuhu, dia tidak ada apa-apanya dan tidak boleh menulis hadis dari dirinya. Maka lafaz-lafaz seperti ini menunjukkan bahwa rawi ini adalah rawi yang sangat dhaif. Maka ini dari Muhammad ibni Ubaidillah Al-Arzami, yang merupakan guru dari Imam Syu'bah. Dan begitupun tadi Ibrahim Ibnu Muslim Al-Hajri juga rawi yang dhaif. Disebutkan oleh An-Nasa'i, kufi dhaif. Dan berkata Yahya Ibnu Ma'in, laisa bisyai'. Dan berkata Abu Hatim, laisa biqawi layyinul hadis. Maka Ibrahim Ibnu Muslim Al-Hajri dhaif, dan Muhammad Ibnu Ubaidillah Al-Arzami dhaifun jiddan, dan juga Jabir Ibnu Yazid Al-Ju'fi dhaif. Maka ini 3 contoh Imam Syu'bah yang mana dia berusaha untuk tidak mengambil dari guru-gurunya kecuali yang thiqah. Ternyata ini 3 contoh bagaimana dia meriwayatkan dari rawi yang dhaif, bahkan dhaifun jiddan seperti Al-Arzamah, yang mana dia sangat dhaif, Muhammad Ibnu Ubaidillah Al-Arzami. Dan contoh yang berikutnya Imam Malik. Imam Malik yang juga mensyaratkan bahwa dia tidak meriwayatkan kecuali dari yang thiqah, berusaha. Namun pada hakikatnya dia juga manusia. Maka jatuh kepada perkara meriwayatkan dari rawi yang dhaif. Dan dari contohnya adalah Abdul Karim Ibni Abil Mukhariq. Maka Abdul Karim Ibni Abil Mukhariq termasuk dari gurunya Imam Malik. Dan apa kata para ulama atas Abdul Karim Ibni Abil Mukhariq ini? Berkata Abu Hatim, dhaiful hadis. Berkata Yahya Ibnu Ma'in, dhaiful hadis. Berkata Ayyub As-Sikhtiyani,
la ta'khudhu an Abdul Karim fa innahu laisa bithiqah. Dan dulu Abdurrahman ibnu Mahdi dan juga Yahya ibnu Sa'id al-Qattan, keduanya tidak meriwayatkan dari dia karena dhaifnya. Dan ditanya Abu Zur'ah tentang Abdul Karim ini, dikatakan layin, maknanya dhaif, yang tidak begitu kuat. Dan begitupun Ibnu Adi mendhaifkannya. Maka di sini kesimpulannya, Imam Malik pun tidak lekang dari meriwayatkan rawi-rawi yang dhaif, dan contohnya Abdul Karim ibni Abil Mukharib, dan dia rawi yang dhaif. Dan juga contoh yang terakhir yang terulang tadi, Imam Asy-Syafi'i yang meriwayatkan dari Al-Aslami ibnu Abi Yahya, maka dia arkanul kadzabin, disepakati oleh para ulama pendusta besar. Maka Imam Asy-Syafi'i mengambil ilmunya dan mengatakan thiqah. Maka itulah sifat dari manusia. Dan juga bisa kita berikan contoh bagaimana Abdul Razzaq ibnu Hammam As-San'ani, imam muhaddits ahli sunnah, kok mempunyai pemikiran sedikit tentang Syiah. Kemudian diketahui oleh para ulama bahwa dia banyak duduk dengan Ja'far ibnu Muhammad Ad-Dubai, Ja'far ibnu Sulaiman Ad-Dubai. Yang mana Ja'far ibnu Sulaiman Ad-Dubai wahwa Iraqi, dari Irak, dari tempat Syiah. Ba'da mantaha minal hajj au umrah dhahaba ilal Yaman. Maka dia pergi ke Yaman setelah haji dan umrah ke selatan. Wa hakada ahlul Yaman thayyibun falamma jaa alim minal ulama rahabu. Sini tinggal bersama kami. Fazawajuh, dinikahkan dengan anak-anaknya. Zawajuh bi banatihim al-jamilat. Maka akhirnya dia tinggal di Yaman. Dan kedudukan Ja'far ibnu Sulaiman Ad-Dubai dari segi rutbah, dia berada di kelompok At-Tabi'in, Itba'ut Tabi'in, di kelompok yang ketujuh. Maka Abdul Razzaq ibnu Hammam As-San'ani tabaqah yang ke-9. Maka dia masih muda pada saat itu mengambil ilmu dari Ad-Dubai ini. Dan diketahui oleh para ulama, Abdul Razzaq mempunyai sedikit pemahaman Syiah. Maka di saat diperiksa dan diketahui bahwa karena dia duduk dengan Ja'far ibnu Sulaiman Ad-Dubai, maka di saat didudukkan tentang permasalahan kenapa dia duduk dengan orang ini sehingga terpengaruh pemikiran dari Syiah, apa dia katakan? Abdul Razzaq mengatakan, jalastu ma'a Ja'far ibn Sulaiman Ad-Dubai wa huwa Syi'i bi husni sumtihi. Dikarenakan akhlak yang mulia. Idan husnul khuluq ya ibadallah asas. Bahwa baik akhlak asas. Maka jangan bangga dengan akhlak yang buruk meskipun berada di atas sunnah. Maka banyak di zaman now seperti dulu sebelum jatuhnya Kingdom of Jember, kerajaan Jember sebelum jatuh, Lukman Ba'abduh ma'ruf akhlaknya rusak. Yang mana dia suka menjatuhkan para dai-dai ahlu sunnah yang tidak sesuai dengannya, dinonaktifkan. Dan mengompori dan membuat fitnah di pondok-pondok pesantren sehingga diambil pondok-pondok pesantren oleh mereka. Dan diusir orang-orang yang tidak sejalan dengan mereka. Menghancurkan dakwah ahli sunnah dengan arogannya. Dan dia ingin di atas, top of the top, best of the best, padahal ilmunya dari mana juga. Akhlaknya jauh. Kita mengetahui dulu bagaimana dia di Yaman dulu. Dicoret dari muridnya Syekh Mukbil. Akhlaknya buruk di Yaman. Pulang ke Indonesia, qadarullah diagung-agungkan. Dan dia tidak tahu diri. Dan terus memecah belah dakwah salafiyah, maka akhirnya jatuhlah. Maka di sini permasalahan akhlak yang baik adalah perkara yang
sangat urgen. Maka dia yang berakhlak buruk, di saat kita menasehati pembebeknya, apa yang dikatakan? Yang penting manhaj. Itu yang kami ingat dulu. Undur bos kalian, buruk sekali akhlaknya. Yang penting manhajnya kuat. Yang penting di belakangnya Syekh Robi, Syekh Ubaid. Seperti itu. Apakah itu cukup dengan dia diketahui dengan Syekh Robi dan Syekh Ubaid misalnya? Dan sekarang dia dengan Masyaikh So'afiqah yang tidak dikenal dan mereka juga masih muda. Maka di sini akhlak yang mulia adalah asas dalam berdakwah. Bahkan dulu Nabi Muhammad dijadikan sebagai orang yang berakhlak mulia dalam berdakwah. Seperti di Al-Quran disebutkan, wa innaka la'ala khuluqin adzim. Maka engkau wahai Muhammad diutus dengan mempunyai agama yang agung. Ditafsirkan oleh Ibnu Abbas dengan sanad yang sahih dari dua jalan, paling sedikit Hasan li ghairihi. Maknanya kamu wahai Muhammad diutus dengan Al-Quran yang mengajak kepada akhlak yang mulia. Maka oleh sebab itu datang seseorang tabi'i menanyakan kepada Ummul Mukminin Aisyah, kaifa kana akhlaqu Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana dulu akhlak Nabi Muhammad? Kami ingin mengambil akhlak-akhlaknya. Ditanya oleh Aisyah, aqra'tal Qur'an? Taba'an. Apakah kamu membaca Al-Qur'an? Tentu. Fa inna kana akhlaquhul Qur'an. Maka Nabi dulu akhlaknya adalah Al-Qur'an. Maka kamu membaca Al-Qur'an itulah akhlak Nabi Muhammad. Maka di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih disahihkan oleh Syekh kami Muqbil, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq, bahwa aku diutus ke muka bumi ini menjadi seorang rasul dengan tujuannya menyempurnakan akhlak yang mulia. Maka dulu Nabi diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Lalu kemudian di zaman now, dai yang bukan Nabi hanya bisa menghafal Al-Quran dan bisa menerjemahkan sedikit bahasa Indonesia dari bahasa Arab, jadi dai, ilmunya pas-pasan, kemudian berdakwah dengan arogan, kemudian berdakwah dengan kesombongan, akhlak yang buruk, maka ini bukan dari sunnah Nabi. Sunnah Nabi berdakwah dengan akhlak yang mulia, sesuai dulu Nabi berakhlak yang mulia, dan berkata Nabi, inni bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus menjadi Nabi untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Maka kembali kepada masalah tadi. Akhlak yang mulia asas dalam berdakwah. Bagaimana kelompok sesat dengan akhlaknya yang mulia membawa manusia kepada kesesatan dengan jumlah yang banyak. Lihat dakwah-dakwahnya orang-orang as-sufiyah yang lemah lembut atau jamaatut tabligh. Di saat mengajak kita ke masjid, ayo silahkan datang ke masjid. Ada kalimat di masjid, apa yang bisa saya bantu, hadir semua dan sebagainya untuk ikut khurud 3 hari dan seterusnya. Maka akhlaknya mulia. Namun ahlu sunnah yang membuat daurah-daurah maka sangat keras dan sangat jumud. Dan jika melihat oh ini ada sedikit bau-bau dengan roja, gak boleh datang. Oh ini ada ustadz yang dulu dengan roja tapi sekarang mau tobat atau tidak terserahlah, pokoknya jangan datang. Tidak mau dia kalau datang dan sebagainya. Maka berlemah lembut, hidayah di tangan Allah, selama tidak mengganggu kepada dakwah salafi kita, maka kita ajak mereka, kita sambut bola. Diharapkan mereka mendapatkan hidayah dengan akhlak mulia dari kita.